Menjadi warga negara Indonesia yang baik adalah mereka yang taat dalam membayar pajak. Tapi banyak sekali kemudian wajib pajak yang entah itu menunggak, entah itu lupa, banyak sekali excuse-nya. Nah, ini ada program yang sangat baik sekali yang digagas oleh sekelompok orang yang sangat luar biasa. Yap. Kita bisa bayar pajak bumi dan bangunan dengan sampah. Jadi mereka menggagas bank sampah, Betul. di mana masyarakat tidak hanya menjaga lingkungannya dari berontaknya sampah-sampah, tapi mereka bisa mendapatkan nilai ekonomis yang lebih dari sampah tersebut. Dan jadi wajib pajak yang baik juga ya. Nah, untuk Betul membahas sekali. bagaimana sebenarnya program bayar pajak dengan sampah, kita akan membahasnya setelah tayangan berikut. Warga Wijaya Kusuma di RW 16 Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat memiliki terobosan unik untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Di sini warga hanya menyetorkan limbah non-organik ke bank sampah untuk kemudian ditimbang. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dilakukan rutin setiap 1 minggu sekali. Kini sebanyak 130 kepala keluarga di RW 16 Kelurahan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat telah membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu dan memiliki saldo tabungan berjumlah ratusan hingga jutaan rupiah sehingga bisa membantu perekonomian warga. Ibu-ibu kalau udah lihat Soekarno-Hatta di atas kertas berwarna merah, mamanya langsung ayo kita garap ini, kita bayar pajak lewat sampah. Biasanya sampah dibuang, nggak ada nilai ekonomisnya. Sekarang sudah ada nilai ekonomisnya, bisa bayar pajak, tidak membebani suami yang kerja dari pagi sampai malam. Oke, untuk membahas program ini telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Mimin Karmini selaku Ketua Bank Sampah Wijaya Kusuma dan juga Bapak Margono selaku Ketua RW 16 Mustika Jaya, Bekasi. Kita langsung sapa Bu Mimin, Pak Margono. Halo, apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia. Ini sangat luar biasa, kompak warganya. Iya, betul sekali. Ngumpulin sampah biar ada nilainya dan bisa bayar pajak. Kalau kita ke Bu Mimin terlebih dahulu selaku Ketua Bank Sampah Wijaya Kusuma. Sebenarnya apa yang kemudian menjadi hot buttonnya? Awal oke deh, kayaknya kita harus buat bank sampah. Ya, awalnya kita pertama program ini namanya sosial ya, kita bicarakan ke masyarakat, melihat tumpukan sampah yang banyak, kemudian kebersihan lingkungan juga, akhirnya kita berinisiatif apa yang kita bisa perbuat gitu lah. Di situ kita pernah ngelihat dokter sampah, lah di situ akan kita contohkan apa yang kita perbuat di situ. Akhirnya alhamdulillah kita musyawarah, kita belajar bentuk bank sampah. Alhamdulillah respon warga dan pengurus semua mendukung. Gitu. Oke, selain itu memang di sana di kawasan masyarakat tingkat bayar pajaknya masih rendah kah Bu atau seperti apa? Kalau menurut saya ya sedang ya istilahnya tidak standar. Jadi perumahan kami itu antara sekitar sampai 100 sampai 200-an. Ada yang 200 lebih sedikit. Tapi untuk penampungan sampah itu kita lebih banyak gitu ya. Jadi kita bicarakan kita ada program begini, alhamdulillah warga itu istilahnya respon baik ya Bu ya. Oke, kalau kita ke Pak Margono ini kan respon dengan baik. Sebenarnya apa yang dilakukan untuk kemudian warga ini mau ikut solidaritasnya tinggi? Apakah memang sebelumnya juga sebelum ada bank sampah ini masyarakatnya sudah guyup seperti itu? Alhamdulillah sudah guyup. Kemudian untuk masalah program bank sampah ini sebelumnya kita sosialisasi dulu dengan masyarakat, di mana di tempat kami tinggal itu situ ada ibu-ibu PKK, ada arisan-arisan di paguyuban, jadi disosialisasikan di situ, akhirnya bisa dibentuk bank sampah. Oke, itu selanjutnya hingga saat ini sudah ada maksudnya berapa anggota yang ikut dalam bank sampah ini Pak? Nasabah ya, misalnya kita samain dengan bank. Oke. Jadi ada 130. Oke, 130. Dan semuanya itu warga yang diajak door to door kah Pak atau memang sudah dikumpulkan dulu atau seperti apa? Lewat sosialisasi, di mana di itu kan ada di ibu kan ada arisan-arisan per RT ya, tiap-tiap RT, kemudian bapak-bapaknya juga ada pertemuan-pertemuan bulanan, itu kita sampaikan di situ. Oke, berarti memang bapak dan ibunya sudah kompak sekali gitu ya Pak Margono ya. Jadi kalau sudah kompak, kembali lagi ke Bu Mimin. Kalau sudah kompak, bapak ibunya sudah kompak, programnya apa saja? Apakah hanya menabung sampah untuk bayar pajak atau ada sub program di bawahnya? Program itu kita banyak sebenarnya, walaupun kita lihat
bank sampah ya, kelihatannya sampah ya, tapi program yang kita rencanakan dan kita sudah tercapai, alhamdulillah juga sudah ada. Pertama waktu itu kita program kompos ya, alhamdulillah sudah jalan, kita bisa menjual ke warga kompos yang dibutuhkan lingkungan, bahkan bisa ke RW yang lain. Kemudian kedua yang masih baru ini hidroponik, jadi sampah-sampah kita ada di bank sampah kita bisa pakai untuk hidroponik ya, misalnya tanaman yang ada di lingkungan kami sudah warga banyak yang menanam hidroponik. Kemudian yang baru terakhir dan belum itu juga masih ada, tapi yang terakhir ini program PBB untuk bayar PBB. Ya. Kemudian ini untuk bayar PBB sendiri ini mengajaknya sulit gak Bu awalnya? Nggak sulit, kalau menurut saya ya, karena waktu itu sebelum ada bank sampah itu kan pembayaran ada petugas datang, kita datang ke lokasi yang sama sebenarnya, ke sekretariat RW ya. Kemudian setelah ada program ini kita lebih mudah, jadi warga tidak usah ke bank, tidak usah ke mungkin kalau di loket-loket tertentu ya, jadi langsung aja ke situ. Lalu sistemnya sendiri seperti apa sih, Bu? Kalau sistemnya kita ada di rekening seperti kita sebenarnya kayak bank bener ya, cuma kita bedanya sampah sama uang ya. Kalau kita ke sampah di situ sudah punya buku rekening, kita tahu tabungan kita berapa. Nanti tinggal kita setiap setahun sekali dapat SPPT ya, yang dari sampah itu kita tahu nominalnya sekian. Kalau misalnya kita sudah tahu tabungan kita berapa, kalau misalnya kita cukup kita bayar semuanya, tapi kalau masih kadang sisa, banyak yang sisa, itu nanti lebaran juga bisa diambil juga. Ada lebihnya ya. Ya, banyak yang lebih. Ya. Itu udah luar biasa semangat ya. Iya. Oke, kalau kita kembali ke Pak Margono, ini kan program yang sangat luar biasa Pak. Tapi kalau kita berhubungan dengan wajib pajak atau pajak sendiri kan memang ini program pemerintah. Nah, apakah selama ini didukung juga oleh Pak pemerintah, diberikan fasilitas apa saja? Alhamdulillah juga dari kami, dari KRW-an dengan kelurahan juga matching istilahnya, didukung oleh pihak kelurahan. Bahkan inisiatif awal kita sama-sama dengan Pak Lurah Pak. Jadi sebelum kita launching pembayaran PBB pakai sampah, kita bicarakan dulu, dan alhamdulillah tidak masalah, saling mendukung antara warga kita, kelurahan dan kecamatan saling mendukung. Bahkan ini sangat dinilai Bapak Wali Kota, karena tiap Pak Lurah itu diharapkan ada inovasi-inovasi gitu. Oke, kalau boleh tahu emang ini sedikit pernah berbicara juga bahwa ini pelopornya dari warga setempat ya, yang pertama kali punya bank sampah khusus untuk bayar PBB. Nah, itu seperti apa tuh Pak? PBB bank sampah itu kita didirikan tahun 2014 ya. Kemudian kita ke depannya kita lihat perkembangan dari istilahnya tabungan tadi. Begitu tabungan kita mencukupin, ada pemikiran dari awal sebenarnya udah ada pemikiran kalau nantinya kita bayar pajak pakai sampah gitu. Oke. Lalu kalau ke Ibu sendiri, ini seperti apa Bu tanggapan Ibu sendiri itu dalam menjalankan ini? Apakah sulit kah atau seperti apa? Kesulitan sih pasti ada ya setiap kegiatan, tapi alhamdulillah di wilayah kami itu kita sudah tertanam kekompakan, kebersamaan. Jadi ada segala sesuatu kita bicarakan bersama-sama. Setelah ada kesulitan, kita bicarakan bersama-sama. Alhamdulillah solusinya tuh ada yang terbaik lah gitu. Kalau misalnya ada masalah sedikit-sedikit, ya kita atasin lah, bisa. Tapi ada tidak kemudian ketika ada suatu masalah atau mereka ada ide baru untuk melakukan program apa keluar dari mulut warga sendiri? Ya, kadang-kadang sih kita pro dan kontra pasti ada ya. Itu juga ibu-ibu ya? Namanya ibu-ibu ada kadang-kadang masalah sekecil, tapi dengan nama kita maklumin, kita orang banyak, kita harus tahu sifatnya masing-masing. Kita sosialisasi sambil misalnya di taklim atau di arisan, lama-lama beliau sendiri juga akan sadar lah istilahnya, memang program kalau memang itu baik atau bagus bisa mengikuti. Oh gitu, berarti memang ada diskusi sebetulnya untuk ini program yang baik, ini program yang tidak itu. Kalau program PBB sendiri digodoknya berapa lama hingga akhirnya oke kita deal program PBB gitu? Kalau BBB malahan 1 tahun ini ya sebenarnya kalau BBB baru-baru ini ya, karena program yang sebelumnya kan sudah ada banyak, terus terakhir ini belum lama sebetulnya juga, tapi
alhamdulillah warga itu langsung respon gitu. Begitu ada dukungan juga dari pihak pemerintah, dari Pak Kelurahan, dari kecamatan, dari pihak yang berkaitan dengan kita UPTD atau yang LH ya gitu. Istilahnya dengan warga setempat, alhamdulillah istilahnya banyak mendukung, alhamdulillah langsung action istilahnya gitu. Oke, jadi sudah saling bersinergi ya Bu ya. iya. Oke, kita masih akan berbincang tapi kita harus tahan dulu karena kita mau jeda. Ya pemirsa, tetap bersama kami, tetap di Halo Indonesia. Kita harus belajar dari Swedia, satu-satunya negara di dunia yang mengimpor sampah. 700.000 ton setiap tahun. Bayangkan, sampah sebanyak itu mau diapakan? Nah, itu mostly itu didaur ulang. Nah, ini juga perlu kita belajar dari Swedia, dan salah satunya mungkin teman-teman Bu Mimin dan kawan-kawan yang ada di sana ya. Oke, kita kembali ke Bu Mimin. Bu Mimin, ini dengan sampah yang begitu banyaknya, itu biasanya jenis sampah apa saja yang boleh masuk ke bank sampah? Sampah sebenarnya di lingkungan kita tuh semua bisa kita olah dan kita kumpulkan. Hanya yang baru bisa kita yang anorganik ya. Kalau organik nanti mungkin ada penanganan sendiri karena basah ya. Kalau anorganik itu dari warga sampah yang semua sampah bisa kita tabung. Yang tidak bisa hanyalah styrofoam sama tisu ya. Istilahnya itu aja. Cuma yang lainnya bisa kardus, buku, terus botol minum ya segala macam itu ember pecah sampai panci ya, karena itu semuanya bisa kita tabung di bank sampah. Berarti memang ada petugas pemilahnya atau memang warga sedari awal menyerahkan sampahnya sudah dipilah-pilah di rumahnya masing-masing? Dari awalnya waktu itu masyarakat belum tahu masalah pemilihan, mungkin tahu tapi belum hafal. Setelah kita sosialisasi ke warga setiap ada arisan taklim dan segala macam itu, kemudian tahu variasi harga kan kita sampaikan gitu. Warga sekarang sudah mulai memilah semuanya gitu. Oke, yang menarik tadi ada variasi harganya nih Bu. Nah, itu variasinya seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya nih kita sampaikan nih, kalau kardus harganya sekian gitu. Kalau misalnya 1.300 misalnya seperti itu. Kalau misalnya kertas hanya 1.000 gitu. Jadi warga kan ini daripada nanti kalau dicampur itu harganya lebih rendah. Nah, jadi warga tahu ini daripada dicampur harganya rendah, ini dipilih harganya agak tinggi gitu. Jadi warga sudah pintar memilah-milah sekarang gitu. Lalu sampah-sampah yang terkumpul itu diolahnya apakah didaur ulang ada yang diolah atau kemudian dijual atau seperti apa? Untuk sampah karena kita sudah kembangkan kegiatan yang lain misalnya seperti hidroponik ya, itu kita membutuhkan misalnya botol-botol yang harus kita pakai untuk nanam, itu sebagian kita ambil yang untuk kegiatan, kemudian untuk kerajinan, kemudian yang belum bisa kita buat kegiatan kita jual. Kita sudah punya lapak yang bekerja sama dengan BSCP ya, Bank Sampah Kota ya. Oke, kalau kita ke Pak Margono, ini setelah ada program ini mungkin ada perubahan apa sih Pak di lingkungannya? Yang pertama pembayaran pengiriman pengambilan sampah dari kebersihan itu yang tadinya dari pihak kebersihan ngambilnya 2 minggu sekali, 2 minggu 2 kali, seminggu 2 kali menjadi seminggu sekali. Kemudian juga sampah-sampah yang tadinya mungkin berserakan tidak menjadi rapi. Oh, berarti memang perilakunya gitu ya. Dan ini lagi juga lebih bagus lagi, pengiriman sampah ke TPA itu bisa berkurang sekitar 1 ton dalam 1 bulan. Iya, gitu. Ini kita akan membicarakan mengenai pemotongan saldo otomatis ya Bu, dari nasabah bank sampah sendiri, namun kita saksikan tayangan berikut. Bank Sampah Wijaya Kusuma juga melakukan inovasi melalui kerjasama dengan sejumlah bank BUMN. Saldo nasabah akan secara otomatis berkurang saat tagihan pajak bumi dan bangunan telah jatuh tempo. Sistem pemotongan saldo otomatis atau auto debit seperti ini memudahkan warga yang sibuk bekerja dan mengurus rumah sehingga tidak harus lagi mengunjungi kantor pajak setempat untuk proses pembayaran PBB. Bagi nasabah bank sampah yang saldonya tidak mencukupi nilai tagihan pajak, pihak bank sampah akan melakukan konfirmasi kepada nasabah dan membantu proses pembayaran pajak secara manual melalui bank BUMN yang bekerja sama dengan Bank Sampah Wijaya Kusuma. Sebenarnya kayak
banyaknya Oke. bank ya. Oke, ini selama tayangan juga kita ngobrol terus sama Bu Mimin, kita tertarik ya. Sebenarnya banyak sekali program bank sampah, tapi kita baru kepikiran ini untuk pajak gitu salah satunya gitu. Tapi emang pengelolaannya ini, sorry kalau kita orang awam tidak pernah berkecimpung di bank sampah, ini memang memakai ya data sendiri, sistem sendiri, atau vendor bank lain seperti Bank DKI atau Bank DKI bukan ya, di Bekasi ya, Bank Iya. Jabar seperti itu mungkin. Sebenarnya sistemnya sama kayak bank ya, seperti persis lah gitu ya. Jadi kalau di bank kita kan nabung, bawa buku, bawa uang ya gitu. Itu sama. Kita cuma bedanya cuma kantornya kerenan bank beneran ya. Tapi kalau kantor kita yang penting ada kantor, ada tempat lah buat itu. Jadi kita nabung, bawa sampah, kita bawa buku. Nah kita sama administrasinya juga sama. Kita punya buku besar, punya rekening masing-masing warga itu kita punya. Yang warga itu punya buku rekening masing-masing. Jadi tabungan setiap dia nabung itu ada di situ, saldo tercantum di situ. Jatuh tempo PBB setiap orang kan beda-beda mungkin Iya. ya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara apakah warga sendiri yang mengingatkan mau bayar PBB atau auto debit bahasanya atau seperti apa? Jadi setelah kita turun SPPT dari kelurahan ya itu kan serentak. Ya, itu sudah mulai kita tawarkan. Jadi kita ada tawarkan antar bulan ini sampai ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya masih ada sisa bulan di situ sudah mau dekat gitu, kita sudah mau dekat deadline ya, kita udah langsung kita lihat saldonya, kita langsung potong dan kita sampaikan gitu. Di woro-woro ya, di Ya, belakangnya, jadi ibu-ibu, komunikasi tetap Bayar, sama. Bu, gitu. Ya, jadi kita sampaikan ke RT, RW gitu kan ada grup gitu ya. Jadi di info di grup itu sebenarnya sudah kasih tahu ke warga. Gitu. Oke, ini kalau ke Bapak sendiri, tadi ada perubahan di lingkungan. Kalau warga sendiri ini taat pajaknya meningkatkah Pak karena ada program ini? Alhamdulillah meningkat. Jadi begitu ada SPPT turun, kita kerjasama dengan bank sampah tadi, kita langsung seperti tadi ada pemotongan mana yang kira-kira si A si B-nya itu berapa nilainya, nanti terang bisa dipotong dari tabungan di bank sampah tadi. Jadi nilai positifnya pembayarannya bisa tepat waktu, lebih awal berarti gitu. Ya. Bisa tepat waktu lebih awal. Tapi kalau ke Bu Mimin lagi, kan ngomongin tentang pajak kan harus ngomongin tentang saldo nih Bu. Ya. Kalau saldonya kurang gimana? Saya lihat saldo di warga sih istilahnya hampir semua sisa ya. Tapi kalau barangkali ada yang satu dua yang kurang kita sampaikan beliau menambah. Tapi menambah saya kira nggak banyak ya. Tapi banyak yang sisa. Banyak yang Ya, sisa ya, berarti memang sisa. taat banget ya. Taat banget Mengelola ya, sampah bahkan- dan juga taat pajak. Ya, jadi Bahkan ada sisanya berlebih. ada sisa itu kita setiap mau lebaran kita tawarkan mau diambil apa mau dilanjut nabung gitu. Karena setiap mau lebaran kita program juga kan. Ada karena semua relawan ya pengurus jadi kita sedikit kasih bingkisan untuk sembako ya sedikit itu aja sama Penghargaan ya, Bu, ya. sama kasih reward yang penabung terajin 10 penabung terajin 10 penabung terbanyak. Kemudian sedikit kita sisihkan untuk duafa dan yatim piatu di lingkungan RW kita. Oke, ini sangat menarik, tapi kita harus tahan jawabannya dulu karena kita mau jeda. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia.